ya, ini tujuan utamanya dari ERP adalah memuaskan pelanggan, memberikan manfaat yang signifikan dan mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan. Jadi tujuan utamanya adalah kepuasan pada pelanggan. Jadi pelanggan itu dalam satu sistem sudah bisa dilayani mulai dari awal sampai selesai. Secara teknis, ERP berfungsi memadukan berbagai SI yang tersebar di masing-masing departemen. Ini menggabungkan dari beberapa sistem yang ada di perusahaan. Integritas proses bisnis langsung karena sudah terintegrasi atau integrasi proses bisnis, jadi dalam sebuah sistem itu langsung dari top manager bisa melihat kondisi keseluruhan perusahaan. Di bagian marketing seperti apa, di bagian keuangan seperti apa, di bagian manufaktur, bagian itu akan bisa terbaca secara lengkap oleh sistem dengan bentuk atau metode ERP ini. Ini ya, kalau kemarin saya sampaikan dalam video, ini ada serangkaian proses bisnis, ada production and supply, customer relationship, finansial, dan sebagainya. Ini kekurangan dan kelebihannya, keuntungan dan kekurangan penerapan ERP. Yang paling berat dalam penerapan ERP ini adalah proses integrasinya. Jadi kalau ERP itu tidak diterapkan sejak awal program berdiri, maka itu bisa menjadi sesuatu yang cukup sulit. Karena apa? Dalam sistem itu bisa ada perbedaan mulai dari database, field, dan sebagainya. Field yang ada itu bisa berbeda. Ya, ini contoh dari integrasi proses bisnis dari bagian penjualan, online and real time, ada sales department. Ini berhubungan dengan purchasing atau bagian pembelian. Di bagian sales department ini berhubungan dengan accounting, dengan customer, dengan production atau bagian memproduksi, juga berhubungan dengan accounting ini dengan bagian produksi, dan semuanya. Supplier dengan bagian pembelian dan sebagainya. Kalau kita lihat, ya ini supplier tidak ada hubungannya dengan bagian sales atau penjualan. Bagiannya apa yang terhubung? Bagian purchasing atau pembelian. Jadi bagian penjualan itu tidak bisa langsung mengakses ke supplier atau perusahaan penyedia barang, tapi melalui accounting, melalui bagian keuangan itu yang melakukan pembelian adalah bagian purchasing. Nah, ini bagaimana proses bisnis di Udinus. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari awal ada PMB, berikutnya ada keuangan, ada akademik, nanti lulus ada alumni. Nah, itu salah satu beberapa proses bisnis yang ada di Udinus. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan tentang ERP. Kalau belum ada, saya lanjutkan di SCM atau Supply Chain Management. Rantai pasok atau supply chain itu merupakan jaringan dari berbagai perusahaan dan pemrosesan untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan baku menjadi produk, dan mendistribusikan produk-produk. Jadi ada upstream supply chain, ada downstream supply chain, dan ada internal supply chain. Ini ya, ada di bagian hulu atau di bagian awalnya, juga di bagian hilir, juga di bagian internal supply chain.
Nah, ini contoh ya, alur rantai pasok. Jadi ini kalau nantinya ini mungkin sangat pas atau mata kuliah yang terkait ini nanti ada mata kuliah MPB, Manajemen Proses Bisnis. Nah, itu nanti bisa digambarkan bagaimana cara menggambarkan atau merancang untuk alir atau proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Ini ya, ini mulai dari bahan awalnya atau bahan bakunya itu melakukan suplai ke beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan itu melakukan, ini beberapa perusahaan ya, melakukan suplai pertama misalkan untuk bahan awalnya berupa kain, terus untuk tali sepatunya, untuk alasnya atau alas sepatu. Ini contoh dari sepatu ya. Berikutnya ini ada pernak-perniknya, lubang-lubangnya dan sebagainya. Itu bisa terhubung dari beberapa perusahaan. Nah, terus ini ada pengiriman ke bagian perusahaan pemproduksinya atau perusahaan perakitnya ya. Jadi dari gabungan dari kain awal digabungkan dengan tali, digabungkan dengan alas, digabungkan dengan pernak-perniknya sehingga menjadi sepatu secara utuh atau keseluruhan. Yaitu berikutnya dialirkan dalam gudang atau warehouse atau gudang distribusi, baru yang terakhir di display atau dipajang di toko-toko yang biasa kita jual. Setelah itu langsung dipakai atau digunakan oleh konsumen. Memang proses bisnis atau alur proses bisnis ini kalau kita sebagai pengguna atau konsumen tingkat bawah itu memang tidak begitu tidak begitu kita perhatikan. Contohnya ya, kita menggunakan laptop misalkan. Itu kalau ditelusuri itu sebenarnya menggunakan atau melibatkan banyak perusahaan. Ada perusahaan layarnya atau displaynya itu perusahaan sendiri, nanti casingnya perusahaan sendiri, ada perusahaan untuk hard disk. Jadi kalau Anda lihat, Anda bongkar laptop Anda, itu sebenarnya terdiri dari banyak merek. Mungkin hard disknya dari merek Seagate misalnya, terus memorinya dari Kingston misalkan. Laptop Anda menggunakan Asus, motherboardnya menggunakan misalkan MSI, itu kan dari banyak pemasok atau banyak perusahaan yang menggunakan. Salah satu yang cukup menarik itu di Indonesia itu ada beberapa perusahaan otomotif ya yang sudah terkenal. Perusahaan otomotif itu yang paling terkenal memang dari perusahaan Jepang. Dari misalkan mulai dari motor, mobil itu ya, mulai dari motor Yamaha, Honda, Suzuki dan sebagainya. Terus ada kalau mobil itu ada Toyota, Daihatsu, terus Honda dan sebagainya. Itu pada sekitar 3-4 tahunan ini itu muncul merek-merek dari negara lain, seperti dari Korea, dari Cina dan sebagainya. Itu cukup dari sisi harga itu cukup ada selisih yang cukup jauh. Jadi nanti silakan dicek ya. Jadi salah satu diskusi yang disampaikan dalam sebuah acara itu saya melihat langsung ya, ada yang menanyakan kenapa
produk Cina yang terutama yang otomotif ya, yang ini yang saya sampaikan yang otomotif, harganya begitu jauh di bawah produk Jepang. Jadi salah satu alasannya adalah karena menggunakan alur rantai pasok yang sederhana. Jadi di perusahaan mobil Cina yang di Indonesia itu menggunakan alur rantai pasok yang sederhana. Jadi gini, misalkan di mobil lain ya, itu terdiri dari disuplai mungkin dari 15 atau 20 perusahaan. Mulai dari kaca perusahaan sendiri, spion perusahaan sendiri, lampu perusahaan sendiri, bodi perusahaan sendiri, mungkin mesin, kalau mesin pasti perusahaan induknya ya, terus mungkin ada macam-macam lah, itu kalau 20 perusahaan lebih. Nah itu ada yang dari ada yang di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, Depok dan sebagainya. Salah satu perusahaan mobil China yang ada di Indonesia itu mengungkapkan bahwa semua pemasok dalam perusahaannya atau dalam mobil yang dia jual itu dalam satu kompleks industri. Jadi kalau tidak salah di Karawang itu ada mobil pabrik mobil Cina itu sekaligus perusahaan-perusahaan pemasoknya. Jadi dengan itu harganya itu bisa ditekan. Itu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang asal apa ya, itu merupakan salah satu cara untuk menekan harga juga atau menekan biaya produksi. Jadi sangat penting sekali, meskipun kita mungkin tidak pernah memikirkan ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap perusahaan. Nanti silahkan browsing, dicari tentang SCM, Supply Chain Management. Berikut ini ya yang tadi sudah dijelaskan dalam gambar tadi. Pertama ada upstream, ini yang di awal itu mulai dari bahan bakunya, mulai dari bahan baku awal itu dimasukkan ke supplier, supplier ini memproduksi dan sebagainya, sampai pada distributornya, distributor, retailer, toko, dan ini konsumen. Nah ini contoh dari naik manufaktur. Yang tadi gambar detailnya seperti yang tadi di awal ya. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Jadi kapan sebuah perusahaan itu atau berapa jumlah perusahaan memproduksi suatu barang, itu harus mendapatkan informasi yang jelas dari bagian penjualan, mungkin customer dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh. Karena memproduksi itu bukan sesuatu yang mudah ya. Karena jangan sampai produksi untuk barang A itu cukup banyak, padahal dia tidak laku. Berikutnya barang B yang mempunyai jumlah penjualan cukup besar malah diproduksi dengan sedikit. Nah itu akan menjadi masalah dalam perusahaan. Nah, ini ya bahan baku, komponen barang jadi, terus kapasitas atau status pengiriman, invoice, termin ini maksudnya termin pembayaran. Termin pembayaran ini mungkin kredit 1 bulan dan seterusnya ya. Nah ini harus diatur dengan baik. Mungkin pertanyaannya adalah siapa yang menggunakan SCM atau rantai pasok? Mungkin ada yang bisa menjawab.
dari penjelasan awal tadi, siapa kira-kira yang bisa menggunakan SCM atau Supply Chain Management? Silakan, ada yang bisa menjawab? Tentu yang menggunakan adalah perusahaan induknya. Jadi kalau perusahaan itu sebagai retailer itu perusahaan yang menjual atau sebagai toko ataupun outlet, itu tentu dia tidak akan memikirkan tentang manufaktur. Nah, yang membuat atau menggunakan SCM ini secara keseluruhan itu adalah perusahaan induknya. Jadi misalkan ya, jadi yang harus menggunakan ini itu adalah kalau di otomotif misalkan ya, bagian otomotif itu misalkan manajer atau top manajer Honda misalkan, sepeda motor ya yang paling banyak misalnya. Nah, dia akan memantau, mengambil data dan informasi dari retailer. Retailer itu mungkin berupa, kalau di Kediri itu ada dealer-dealer itu ya, dealer-dealer itu. Terus distributor itu ada mungkin wilayah Surabaya atau Jawa Timur, distributornya di mana. Terus dia juga memperhatikan manufaktur, kapasitas produksi di bagian pabriknya misalkan. Dia juga mendapatkan informasi dari supplier atau penyedia spare part, bahan-bahan lain yang ada di perusahaan yang bekerja sama. Nah, itu yang bisa melihat, mengamati, menggunakan, menganalisa, menerapkan itu ya perusahaan induknya. Kalau dealer ataupun retailer itu hanya sebatas menyampaikan informasi. Kalau retailer itu tidak berhubungan langsung dengan supplier atau perusahaan spare part. Nah, gitu ya. Jadi kalau retailer atau dealer itu tidak berhubungan langsung dengan supplier. Jadi yang memikirkan SCM ini adalah top manajer dari perusahaan yang ada di suatu, bisa negara, bisa global ya. Kalau misalkan salah satu produk, misalkan di iPhone gitu ya, iPhone itu ada berapa produk yang tidak diproduksi di Indonesia, misalkan di India, itu dia akan mengambil atau menganalisanya dari perusahaan induknya. Dia akan melihat konsumen yang ada di Indonesia, penjualannya seperti apa, nanti akan digunakan untuk menganalisa produksi yang ada di India, material di Amerika dan sebagainya. Itu sesuatu yang menjadi ranahnya dari pimpinan perusahaan. Apalagi konsumen ya, konsumen itu tidak berhubungan langsung dengan supplier, manufaktur dan sebagainya. Tapi konsumen itu diambil datanya atau sebagai input dari data yang diperlukan. Misalkan kepuasan pengguna, mungkin ada kelemahan dan sebagainya, itu bisa diambil datanya oleh bagian top pimpinan atau top manajernya. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Jadi melibatkan banyak hal ya, supplier, perusahaan yang mensuplai, transportasinya, dan jaringan distributor. Proses bisnis yang panjang dalam aktivitas penciptaan produk hingga sampai ke customer. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas itu melahirkan konsep baru di tahun 1990-an, yaitu Supply Chain Management atau SCM. Ini ya, tujuan utamanya itu adalah itu produk yang murah, karena kalau tidak diatur dengan baik supply chain manajemennya, maka barang itu bisa menjadi lebih mahal. Misalkan Anda memproduksi
home industry misalkan memproduksi sepatu misalkan atau sandal. Itu kalau bahannya ngambilnya dari Jakarta, nanti alasnya dari Kalimantan. Nah, itu kan memerlukan banyak apa namanya ya, banyak biaya dan waktu yang lebih lama. Makanya kenapa di Indonesia ada daerah-daerah yang mempunyai atau sebagai tempat untuk beberapa perusahaan besar ya. Contohnya misalkan di Karawang, gitu ya. Di Karawang itu banyak perusahaan yang berdiri di sana. Kalau di Surabaya atau di Jawa Timur itu mungkin ada kawasan rumput ya, rumput industri, pernah dengar ya? Di Surabaya itu ada rumput industri. Karena apa? Karena di situ sudah ada perusahaan-perusahaan yang mensuplai misalkan. Jadi kalau kita membangun di situ mungkin lebih dekat dengan perusahaan supplier. Berbeda kalau misalkan di Kediri ya, nanti ngambilnya masih dari Surabaya, dari Jakarta. Itu kan pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, itu ya, itu tantangan bagi seorang apa ya, pemimpin di suatu daerah untuk bisa menciptakan kawasan industri. Itu kalau suatu daerah itu sudah menjadi kawasan industri, maka akan muncul industri-industri baru di daerah tersebut. Contohnya yang paling dekat itu misalkan di Surabaya itu ya. Surabaya itu bisa ada banyak daerah yang menjadi kawasan industri. Setelah itu muncul perusahaan-perusahaan di sekitar Surabaya, mulai dari Sidoarjo, Gresik, terus Mojokerto, itu sudah menjadi kawasan-kawasan yang banyak industrinya. Itu karena apa? Karena mulai difikirkan supply chain management tadi. Kenapa perusahaan tidak membangun perusahaannya di Kediri? Nah, karena mungkin ingin lebih dekat dengan Surabaya sebagai pemasoknya, ingin lebih dekat dengan pelabuhan untuk pengiriman dan sebagainya. Nah, untuk menanggulangi biaya yang tinggi untuk alur barang, pemerintah cukup membuat kebijakan cukup bagus ya, membuat jalur distribusi barang itu menjadi lebih cepat dengan dibangun tol Trans Jawa. Nah, jadi sekarang itu sudah bisa Anda dari Jawa Timur ke Jakarta itu lewat full lewat tol, itu ada, sudah bisa ya. Dan itu salah satu tujuannya adalah mengembangkan atau meningkatkan industri yang ada di Indonesia. Jadi pengiriman barang dari Jakarta ke Jawa Timur dan sebagainya itu bisa lebih cepat. SCM atau Supply Chain Management adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusi pada jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat, hingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir. Ini ya. Untuk memperjelas ya, jadi biar memperjelas materi ini, karena materi ini menurut saya cukup kompleks, cukup luas ya. Tidak bisa hanya disampaikan seperti ini, harus ada pendalaman lagi yang mungkin tidak bisa di dalam perkuliahan. Jadi nanti dalam minggu ini akan ada penugasan bagi mahasiswa untuk mencari bisa berupa jurnal, bisa berupa buku, atau berupa yang lainnya
yang terkait dengan yang pertama ada sistem informasi manajemen, baik berupa akuntansi, keuangan, dan macam-macam ya, manufaktur, terus ada marketing dan sebagainya. Yang kedua tentang DSS atau SPK, sistem pendukung keputusan atau penunjang keputusan atau decision support system. Terus selain itu ada ini ERP, Enterprise ERP tadi ya. Berikutnya SCM. Nah ini 4 bagian ini saya harapkan nanti Anda mencari jurnalnya atau mencari buku untuk dipelajari. Mulai dari SIM, DSS, ERP, Enterprise Resource Planning, dan juga yang terakhir tadi SCM. Masing-masing satu jurnal. Bisa difahami ya? Gimana teman-teman? Bisa difahami ya? Yang penting mencari jurnal atau tulisan atau proceeding atau apapun yang terkait dengan 4 hal tadi. Sistem informasi manajemen, berikutnya ada ERP, Enterprise Resource Planning, ada SCM, Supply Chain Management, berikutnya ada DSS atau Decision Support System. Harapan saya bisa keempat-empatnya dicari ya, tapi minimal mahasiswa mengumpulkan dua jurnal. Kenapa jurnal? Jurnal itu lebih sedikit, jadi halamannya itu antara 6 sampai 8 halaman. Kalau buku kan bisa panjang ya, buku itu bisa sampai ratusan halaman. Jadi cukup Anda mencari 2 jurnal yang dari 4 tadi, pilihan 4 tadi. Tentang ERP boleh, Enterprise Planning boleh, SCM Supply Chain Management boleh, Sistem Informasi Manajemen boleh, DSS juga boleh. Setelah Anda mencari, Anda buat rangkumannya. Saya akan menunjukkan cara mencarinya ya, cara mencari jurnal. Mungkin ada yang belum pernah atau sudah pernah tapi belum berhasil atau gimana, jadi saya tunjukkan. Mungkin mata kuliah lain juga ada yang menugaskan pencarian jurnal. Kenapa saya membuat tugas jurnal? Karena nantinya di semester berikutnya Anda tidak lagi mencari tapi membuat jurnal. Tapi bukan di mata kuliah ini ya, bukan di mata kuliah sekarang ini. Kalau di tahap awal ini saya cukup Anda mencari jurnal dan merangkumnya. Cara mencari jurnal itu bisa dengan seperti ini misalkan. Ini saya misalkan mencari ERP, Enterprise, jadi bisa pilih Enterprise Resource Planning Journal. Nah ini cari ini ya, dari contoh ini, Enterprise Resource Planning Journal ITENAS.
Nah ini ya, sudah muncul rancangan implementasi Enterprise Resource Planning ERP PT World Yamatex dan seterusnya ini ya, menggunakan Open Bravo. Nah ini jurnalnya. Setelah Anda menemukan ini, dibuat rangkuman ya mungkin apa yang dibahas di jurnal ini. Jurnal ini itu membahas tentang apa? Nah ini terus kesimpulannya seperti apa? Nanti Anda akan ternyata akan tahu ternyata dalam ERP itu penerapannya seperti ini. Karena gini, mohon maaf, karena di lingkungan kita, di lingkungan pendidikan, misalkan seperti saya sebagai pengajar, itu tidak bisa mengakses langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kediri. Misalkan untuk mempelajari ERP, kita akan belajar bareng ke gudang garam misalkan, itu tidak boleh. Sulit. Jadi itu kita akan sulit. Padahal materi ERP ini diperlukan mahasiswa. Bagaimana cara biar tahu penerapannya dan sebagainya? Ya dengan jurnal ini. Kalau kita harus melihat langsung di perusahaan, nah itu sesuatu yang sulit nanti. Meskipun bisa ya, harus ada izin dan sebagainya. Nah, itu tapi akan memakan waktu yang tidak sebentar. Nah, ini ada PT World Yamatex Spinning Mills Bandung merupakan perusahaan manufaktur bergerak dalam bidang pemintalan benang atau perusahaan benang ini ya. Ini Anda akan bisa tahu ya dan seterusnya. Penerapan ERP, software Open Bravo dan sebagainya ya, ini yang menggunakan Open Bravo. Bisa dipahami ya? Ini apa suara mahasiswa enggak bisa di on kan mic-nya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Khawatir saya kalau tidak bisa di on kan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kan di sekitaran Kediri kan ada pabrik gudang garam, pabrik kertas kalau nggak salah, terus sama kecap. Ya, kecap sawit ya. Ya, terus banyak juga distributor yang di sekitaran gudang garam sini kan ya Pak. Nah itu juga termasuk dalam SCM juga Pak. Ya, mungkin bisa. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan, SCM itu yang dilihat, diamati dan yang masuk dalam SCM itu adalah mulai dari hilir atau dari awal sampai ke konsumen. Jadi kalau dalam kebetulan di Kediri itu pusatnya rokok gudang garam ya. Jadi di top pimpinan di Kediri atau di gudang garam itu pasti akan melihat mulai dari supplier. Jadi kalau suppliernya rokok itu apa bahannya? Dari petani tembakau misalkan, memantau di situ, mengendalikan petani tembakau itu kita 1 bulan memerlukan sekian atau ton atau apa, mungkin saya tidak tahu persis ya. Terus cengkeh dan sebagainya, kertas, nah itu yang menggunakan itu atau yang menganalisa itu adalah top manajemen dari gudang garam. Apakah pabrik-pabrik itu menerapkan itu dan apakah menerapkan atau tidak, nah itu perlu adanya komunikasi, tanya jawab dan sebagainya. Atau sejauh mana penerapannya itu saya sendiri tidak bisa menjawab ya, karena saya bukan masuk dalam perusahaan itu. Kalau kita pengen detail
penerapan ERP ya Anda harus melakukan studi industri misalkan, harus seperti itu. Tapi yang jelas perusahaan modern saat ini itu pasti menerapkan SCM ataupun ERP. SCM tadi ya, itu pasti menerapkan ya. Kalau tidak menerapkan seperti ini, misalkan ini. Di bagian industri, misalkan rokok, di rokok gudang garam ya, yang dekat dengan Kediri. Misalkan di bagian industri membuat target 1 bulan, misalkan 1000 pak misalkan ya. Tapi tidak ada koordinasi dengan bagian supplier. Bisa enggak menyediakan cengkeh atau tembakau untuk 1000 pak misalkan. Nah, itu kan tidak bisa, tidak apa ya. Jadi harus ada proses analisanya, harus ada sistem yang menghubungkannya. Oh, kalau target produksi 1000 pak berarti tembakaunya 10 ton misalkan ya. Cengkehnya 5 ton misalkan. Nah, itu bisa enggak suppliernya memenuhi target itu? Terus nanti hubungannya dengan sales atau marketing. Karena rokok ini misalkan ya, saya kebetulan tidak merokok. Misalkan rokok ini mempunyai kadaluarsa 5 bulan ya kan. Bisa enggak 1000 pak ini dijual dalam 1 bulan? Jangan-jangan nanti over. Kita memproduksi banyak, terus ternyata kadaluarsa, nah itu kan menjadikan masalah bagi perusahaan. Nah itu pasti sudah menggunakan, tidak mungkin di perusahaan modern sekarang ini ya. Jadi antara sales, antara produksi, antara supplier itu sudah menjadi satu kesatuan yang tersistem. Misalkan pabrik susu ya, kalau susu itu mempunyai masa, jadi atau makanan apapun itu mempunyai masa kadaluarsa. Itu misalkan 5 bulan. Marketingnya gimana? Bisa enggak menjual sekian? Produksinya gimana? Suppliernya gimana? Nah, itu kalau tidak ada sistem pasti akan jadi masalah ya. Itu Mbak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak, siap. Terima kasih. Ya, jadi itu nanti bisa menjadi tantangan bagi Anda ya. Tantangan bagi Anda, karena perusahaan itu saya pernah di perusahaan yang memang tidak perusahaan skala nasional ya, perusahaan yang di atas, sedikit di atas, bukan lagi menjadi, kan ada perusahaan itu ada tingkatan ya, ada namanya UMKM, usaha menengah kecil dan mikro. Nah itu omsetnya kalau tidak salah ya itu sekian 4, berapa M dalam setahun. Nah, itu masuk dalam UMKM. Tapi di atas itu sudah bukan lagi UMKM. Nah, itu pernah saya diskusi dengan pemiliknya atau dengan pimpinannya, itu ternyata ya tidak menggunakan sistem atau tidak menggunakan sistem yang baik. Misalkan saya beri pertanyaan gini, Pak, untuk order atau untuk pemesanan barang itu acuannya seperti apa? Nah, ada perusahaan yang saya tanya itu menggunakan ya simpel Pak, barang terjual berapa, dan sebagainya langsung otomatis sekian. Padahal kalau ditelusuri dengan baik itu tidak sesimpel itu. Ada misalkan masa pengiriman, gudang penyimpanan, kapasitas penyimpanan seperti apa, terus perputaran barang. Itu beberapa perusahaan masih belum menerapkan dengan baik. Tapi juga ada perusahaan yang menerapkan dengan baik ya. Jadi perusahaan itu di gudangnya itu cukup
cukup sedikit barangnya tidak banyak, hanya sedikit ya perusahaan itu. Kalau orang awal melihat itu mengira perusahaan itu tidak memiliki aset atau bisa dikatakan apa ya, tidak memiliki barang yang cukup untuk dijual. Ternyata setelah saya diskusi atau saya ajak bicara, ternyata enggak, karena dia menghitung perputaran barang itu dengan cukup pas. Jadi dia perusahaan mempunyai sekitar perusahaan sekitar cabang itu ada sekitar 25 sampai 28 cabang. Dia di Kediri juga, di daerah Kewadungan itu ada gudang yang dia harus mensuplai sekitar 20 cabang yang tersebar di Jawa Timur. Yang banyak di Kediri ya emang ya. Nah itu barangnya sedikit. Setelah saya tanya, kenapa kok bisa sedikit ya? Ternyata dia sudah menerapkan perputaran barang itu dengan baik. Jadi dia tidak asal beli terus disimpan, itu enggak. Dia benar-benar diperhitungkan menggunakan ada metode khusus. Itu dia ternyata memaksimalkan pengaturan distribusi barang. Itu cukup menarik juga ya. Silakan, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Memang idealnya seperti saya dulu pernah belajar di SMK. Kalau zaman saya dulu namanya STM ya. Mungkin ada yang dari SMK. Saya dulu sama dari SMK. Dari SMK itu kebetulan SMK saya itu bekerja sama dengan perusahaan. Jadi dalam satu minggu pelajaran itu 3 hari di sekolah, di kelas, 3 hari di perusahaan. Itu terus ya mungkin kalau ujian ya full di sekolah, tapi juga ada praktikum. Jadi itu cukup menarik, harusnya mahasiswa pun juga seperti itu ya. Nanti ada, kalau kita belajar IRP misalkan ya, langsung di perusahaan itu seperti ini. SCM bisa langsung melihat kondisi nyata di perusahaan. Itu ya. SCM merupakan sistem yang mencakup ini. Jadi yang dilakukan SCM apa? Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan semua aktivitas yang terkait dalam pengadaan bahan baku. Itu yang pertama. Terus berikutnya mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dan pergudangan, serta mengirim produk jadi ke pelanggan. Jadi yang dilaksanakan SCM atau supply chain management ini, kalau pabrik kecap ya berarti merencanakan pengadaan kedelai, misalkan kedelai hitam misalkan. Terus setelah itu memproduksi, terus setelah itu menganalisa gudang penyimpanan. Selain itu juga nanti ada pengiriman produk jadi ke pelanggan. Nah itu yang dilakukan oleh supply chain management. Nah yang bisa ini itu yang menggunakan ini pasti sudah top manager. Terus bagian kita di mana? Bagian Anda, kita nanti setelah lulus atau apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah membuat sistem, bisa merancang sehingga bagi top manajemen itu bisa merencanakan, bisa melaksanakan, dan bisa mengendalikan semua aktivitas dalam perusahaan. Mulai dari pengadaan bahan baku, memproduksi, sampai mengirim ke pelanggan. Nah, itu tugas kita, membuat sistemnya.
Karena apa? Karena misalkan ya seperti merencanakan itu pasti memerlukan data. Apa yang bisa kita buat? Jadi membuat sistem SCM, misalkan mengambil data dari retailer atau toko, mengambil data dari produksi, dari pergudangan atau penyimpanan, mengambil data dari supplier, penyedia bahan baku, dan sebagainya. Sehingga bisa merencanakan dengan baik, mengendalikan dengan baik, sampai ke pelanggan. Itu tugas kita. Jadi tugas kita nanti membuat sistemnya. Namun tidak menutup kemungkinan Anda sendiri sebagai top manager, misalkan nantinya Anda jadi top manager, lah itu Anda bisa mengendalikan dan mengontrol semua aktivitas dalam perusahaan. Tapi kalau misalkan kasusnya di toko gitu ya, kalau toko itu belum pas untuk menerapkan SCM, karena Pak toko itu sebagai retailer, dia hanya menjual barang dari supplier ke konsumen, tidak ada produksi, tidak ada bahan baku dan sebagainya. Dengan SCM ini memotong biaya operasional perusahaan, strategi tepat waktu, safety stock, dan efek Balwib. Ini penting sekali ini ya, informasi tentang permintaan produk terdistorsi saat diteruskan dari satu entitas ke entitas berikutnya di seluruh rantai pasokan. Karena setiap proses itu kan memerlukan waktu, memerlukan banyak hal ya, penyimpanan itu harus benar-benar pas. Jangan kita mengejar target produksi tapi mengabaikan misalkan penyimpanan. Setelah jadi disimpan di mana, nah itu akan jadi suatu masalah. Ini nilai bisnis sistem manajemen rantai pasok. Ini sesuaikan penawaran dengan permintaan, kurangi tingkat persediaan berlebih, tingkat layanan pengiriman, percepat waktu produk ke pasar, gunakan aset secara lebih efektif, total biaya rantai pasok dapat mencapai 75% dari anggaran operasi. Ini termasuk dalam SCM, proses untuk mengembangkan rencana produksi, mulai dari merancang produk baru, mendapatkan bahan baku, merencanakan produksi dan persediaan, menjadwalkan waktu produksi, menjadwalkan pengiriman. Ini proses SCM untuk produksi ya, ini hanya produksi saja. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Saya ulangi lagi ya, tugasnya nanti untuk memperjelas materi kita, seperti tadi saya sampaikan, cari 2 jurnal atau buku. Kalau buku menurut saya terlalu banyak nanti ya. Saya ingin jurnal seperti tadi saya sampaikan ini. Contoh ini ya, saya sudah menemukan 1 jurnal. Setelah itu buat ringkasan dari jurnal ini. Contoh ringkasnya seperti apa? Misalkan jurnal ini dengan judul rancangan implementasi dan seterusnya. Jurnal ini membahas tentang di perusahaan manufaktur, PT World dan seterusnya. Jurnal ini bertujuan untuk apa? Nah ini misalkan dan seterusnya ya, dibaca dulu. Terus hasil dari jurnal ini adalah dan seterusnya. Cukup ya, silakan. Mungkin ada ditanyakan. Pak, saya tanya Pak. Ya silakan.
ringkasannya itu langsung dibuat seperti kalimat gitu atau Ya, diberi bab-babnya? cukup langsung. Jadi gini, nanti tugasnya ada 2 jurnal ya, 2 jurnal. Jadi langsung misalkan gini, langsung jurnalnya itu diupload di, nanti akan saya buatkan penugasan misalkan nanti mengumpulkan di zip atau apa, jadi langsung misalkan ini nomor 1, rancangan implementasi ini nanti Anda ringkas di halaman atasnya, terus halaman bawahnya seperti ini. Jadi nanti Anda kalau bisa digabungkan ya, digabungkan. Contoh ya, ini kan saya buatkan. Contoh ini misalkan ini saya share screen seluruh layar. Ini ya, ini contoh saya sudah membuat apa namanya? Sudah mencari ya, mencari jurnal. Jurnalnya saya simpan. Saya simpan di D misalkan. Atau di ini. Tugas KSI 11 misalkan. Jurnal 1 ERP, contoh ya ini ya. Ini jurnalnya sudah selesai. Berikutnya saya membuat rangkumannya di Word. Misalkan nama. NIM dan seterusnya ya. Terus nanti judul jurnal, rangkuman. Nanti silakan ditulis dan seterusnya ya. Ini disimpan. Saya pilih satu folder dengan tadi tugas KSI. Nah ini rangkuman 1. Nah ini kan sudah ada 2 file. Kalau kita lihat ini kan ada 2 tugas KSI 11. Ini kan 2 file. Nah ini yang digabungkan, Anda kirim ini ini harus ditutup dulu ya. Ini bisa ini, contohnya ini. Tugas KSI. Nah ini yang dikirim 11. Nanti ini yang ERP, terus nanti yang lainnya SCM misalkan, cari lagi SCM dan seterusnya. Bisa dipahami ya, gampang ya tugasnya. Berapa kalimat atau berapa halaman? Maksimal 1 halaman untuk rangkumannya, maksimal ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak-banyak. Silakan, ada tanyakan lagi? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Kalau cukup jelas, saya akhiri sekian dulu. Silakan, nanti batasnya minggu depan. Minggu depan mungkin saya akan menggantian Anda yang mempresentasikan ya, menunjukkan tugasnya.
Misalkan Mas Randy, misalkan tugas saya ini rangkumannya, ganti Anda nanti menjelaskan ke teman-temannya. Itu ya. Silahkan nanti dikerjakan sendiri-sendiri, tidak perlu kelompok, cari 2 jurnal, dirangkum, kirimkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.